balik lagi di channel kita Iron River. Kali ini saatnya mau cycling nih. Kita mau isi air dulu, nanti isi air sambil ngobrol-ngobrol sama temennya. Nah, ini kan selang udah disiapin, tinggal diisi. Kita pakai air laut aja, air laut natural seawater. Bang, nyalain bang. Udah nyalain ya? Udah. Sambil nunggu airnya penuh, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini bang. Nih, brother gua nih. Halo bos. Pak, Ini mau cycling nih bang. cycling. Kita nungguin aja kan? Tungguin aja ya. Ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol, ngobrol itu bang. Ini nanti berapa menit sih bang kira? Tahu ini sekitar setengah 20-30 menit kali ya. Lumayan juga ya, lama ya. Iya. Berarti itu langsung masuk ini dong, hewan-hewanan. Ikan. Masuk ikan. Enggak, nanti cycling dulu bang. Cycling. Iya. Cycling dulu ini. Cycling itu siklus nitrogen ya. Siklus nitrogen orang kalau bilang cycling itu berarti siklus yang nanti senyawa-senyawa yang bersenyawa nitrogen itu dia akan berproses itu nanti dari amonia ke nitrit ke nitrat lalu nitrogen dia muter ke atas tuh. Itu berlangsung terus, tapi harus diawali di pertama dulu. Proses nitrogen cycle itu sekitar 6 minggu tuntasnya. Itu pertama kali satu proses itu 6 minggu. Tapi setelah itu dia akan jalan terus. Setiap saat ada amonia, nitrit, nitrat, dan nitrogen. Begitu aja seterusnya. Berarti lama ya? Lama. Itu kan cycling itu kenapa harus cycling? Karena bakteri harus mendiami dulu nih. Apa? Ini kan dia masuk dulu nih ke rumah-rumahnya. Ini kan rumah nih, apartemennya. Dia harus masuk dulu di situ kan. Nah, kalau yang dari amonia itu akan diproses oleh bakteri yang namanya bakteri nitrifikasi tuh. Kalau nggak salah nitrosomas sp itu. Nah, setelah dari nitrit itu diproses juga oleh bakteri nitrifikasi juga. Kalau nggak nitrobakter itu namanya. Itu diproses oleh bakteri nitrobakter itu menjadi nitrat. Kemudian setelah itu dari nitrat jadi nitrogen. Nah, bakterinya itu beda lagi strainnya. Dia denitrifikasi. Biasanya denitrifikasi itu dia anaerob ya. Anaerob bakteri. Berarti lama ya prosesnya ya? Sekitar 6 minggu ya. Proses sekitar 6 minggu. Kalau langsung dimasukin ikan sama terumbunya gimana? Ya bisa. Bisa. Cuman kan kalau dimasukin ikan itu kan kita kasih makan. Lalu setelah dia makan dia keluar kotoran. Nah, Kotorannya itu akan jadi amonia. Kalau misalkan amonia nggak diproses, nanti amonia yang ada di air itu akan melewati ambang batas. Nah, di situ ikan mati biasanya bang. karena mati. Iya. Mati. Iya, karena amoniaknya ada di ambang lewat batas lah. Batasnya Batas toleransi ikan ya kurang tahu juga ya. Cuman kalau batasnya itu biasanya ada tuh di Google lah. Gue sih nggak gitu tahu tuh ambang batas amoniaknya seberapa ya. Cuman ya kalau bisa jangan melewati itu dah. Jadi baiknya nih kalau mau mulai akuarium laut mendingan cycling atau enggak? Iya, cycling sih harus ya, wajib itu. Kalau nggak cycling ya bakalan payah, maksudnya bakalan kacau untuk kedepannya. Karena cycling itu proses pembentukan fondasi agar sistemnya kuat. Kalau sistem udah kuat, dia akan bisa gampang kita kasih makan ikannya. Pada saat kita kasih makan, ada bakteri pengurai yang untuk mengurai itu. Jadi secara keseluruhan
kita pelihara air kan, secara publik kita pelihara air, itu air akan bagus terus, maksudnya bersih terus, jernih lah. Kalau diukur test kit, ya nitrat fosfat rendah. Test kit apa tuh test kit? Test kit itu alat ukur bang, dia alat ukur untuk mengetahui kadar dari, biasanya sih ada 5 ya, nitrat, fosfat, kalsium, magnesium, sama karbonat hardness. Cukup 5 biasanya orang kalau akuarium itu pakainya 5 dia. Oh gitu. Biasa amoniak jarang ada yang ukur, kecuali kita main FO atau kita main ikan aja. Nah, ini lampunya nyala nggak nih kalau di cycling biasanya? Oh, lampu sih harusnya nyalain normal aja, lampu dinyalain normal. Berarti nggak ada biotanya juga gitu ya? Oh, Nyala dong? nggak ada biot aja, nyala. Tapi ya normal, 8 sampai 12 jam aja. Iya, Lama juga ya prosesnya ya. kita tunggu nih sampai air yang penuh. Berarti kalau main ini butuh kesabaran utamanya ya? Iya, Sabaran. jangan lapar mata lah. Kita tungguin aja proses lubrifikasinya sampai selesai. Itu dia biasanya nitrat itu ada pada saat tingginya itu ada di sekitar 30 hari. Di hari ke-30 dia. 30. Di hari ke-30 tuh dia nitrat ada di posisi paling tinggi. 31 sampai dengan 45 hari itu akan turun drastis pelan-pelan sampai dengan 0. Nah, kalau udah 6 minggu atau 45 hari itu silakan. Kalau biasanya sih, kalau gua nanti gua kurangin air sekitar 10 atau 15%, terus gua ganti air kan, terus udah isi biota. Hitung-hitung dikuras ya? Kuras gitu ya? Ya, kuras sedikit aja. Udah sih kayaknya. Kita nungguin doang nih. Nungguin air. Lumayan juga ya, lama juga nih teman-teman. Iya, lumayan. Nah ini gimana nih bang? Maksudnya bang? Ada apa nih? Itu makroalga. Memang ini kan sebelumnya akuarium udah jalan ya, cuma ya crash kena, ya pokoknya kena hama ya crash itu. Ya jadi kemarin itu lumutnya nggak mau hilang, akhirnya ya gua keringin aja lah, gua mau lebih cepat gitu, gua keringin, gua ulang lagi gitu. Namanya gimana tuh? Nama apa bang maksudnya? Itu black buck sih itu. Oh iya, sama gua belum nemu predator ya, tapi kata teman-teman river sih dia pakai ikan keling kuning katanya bisa. Nah, gua nggak pelihara keling kuning pada saat itu, habis rontok. Nah, ini apa ini? Ini Apa itu DSB? pasir. Iya, di Sangguliat itu. Kalau yang sekarang orang pakai itu kan ini bang, apa? Media yang kotak-kotak itu tuh kayak batu pebble gitu tuh, apa? Ya jenis pure gitu, media. Iya, media pure atau yang lainnya. Nah, sebenarnya itu kan media pure dan lain-lainnya itu kan adaptasi dari DSB. Dia lebih portable lah, bisa dipindah. Maksudnya kalau ada kenapa-napa bisa pindah dulu, diangkat dulu atau dibersihkan nggak. Nah, tapi kalau di SP ya agak susah kalau misalkan dia mengalami trouble. Cuma selama ini gue pakai, gue nggak ada kendala sih, masih bagus-bagus aja. Berarti dibilangnya sistem apa bang? Dibilang Ini. sistem apa ini? Ini itu Lu sambil minum ya? minum aja bang. Ini itu natural filtrasi ya, natural filtrasi, cuma tapi ditambah dengan protein skimmer. Iya, itu protein skimmernya. Coba ya, mudah-mudahan aja nanti bagus bang. Pengennya sih kan apa? Ini rencananya isi ikan. bukan doang ini ya? Oh, Enggak, nanti rencana kita isi SPS lagi ya. teman-teman SPS mau diisi, kita tungguin aja lagi ya. Ya semoga aja berhasil. Mudah-mudahan nggak ada kendala, ataupun kalau ada kendala nggak, kita bisa atasi mudah-mudahan. Kalau mau biara SPS tuh harusnya gimana tuh bang? Harusnya maintenance-nya lah, Oh. peralatannya. kalau pelihara SPS itu
Lasul ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang sih. Iya. Ada berdoa juga ya. Dari SPS. Tapi ada teorinya nih. Teorinya gini. Kalau lu main SPS, lampu kencengin aja, kuatin lampunya. Kalau lampu kuat, kemungkinan besar pada saat parameter agak swing sedikit gitu kan, nggak banyak-banyak swingnya. Pada saat parameter swing sedikit, dengan lampu yang cukup kuat itu akan mengcover dia nggak sampai atau aturan mati ya kan, dia nggak jadi mati tuh. Biasanya gitu lampu sebenarnya. Dan lampu pun kalau misalkan dia high nutrien atau nutriennya tinggi kan, nitrat fosfatnya ya lumayan tinggi ada gitu, harusnya nggak boleh untuk pelihara SPS. Tapi dengan cahaya yang kuat itu bisa malah si SPS itu berkeluar warna ya bang. Dia keluar warna kalau misalkan lampunya kuat. Pertama itu lampu ya suhu ya kalau bisa ya 28 paling tinggi 28 atau ya 26 ya bagus 26 ya. Tapi stabil bang, stabil nggak boleh ya kalau lu main di 26 atau 25 ya seterusnya itu ya lu dia kayak itu mainnya suhunya, jangan sampai naik turun kalau bisa suhu. Nah yang kedua itu Big Three. Ya itu apa itu? Big Three itu orang biasa sebut Big Three ya. Isinya itu dari Big Three itu kalsium, magnesium, dan karbonat hardness. Ketiganya ini saling berkaitan. Sebenarnya kalau untuk main SPS itu kita boleh main di mana aja di range yang ada di parameter tersebut. Tapi kita main di range tersebut. Cuman biasanya kan orang main itu misalkan kalsium angka 420, magnesium 1200. Ya. AH-nya 8. Ya. Nah, di antara ketiga ini kita boleh sebenarnya di luar range itu. Tapi pada saat kita mau harusnya sih ada di range itu, tapi pada saat kita ketahui ternyata ada di luar itu. Misalkan dari kedua itu si kalsiumnya harusnya 420, dia di 450, terlalu tinggi kan? Ya. Nah, sebenarnya nggak masalah terlalu tinggi seperti itu. Kita harus turunkan nggak ya? Tapi kita nggak boleh menurunkan ke 420 itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Kita harus turunkan benar-benar pelan-pelan. Dari 420, dari 450 itu ke 440 itu ya seminggu. Jadi 10 angka itu seminggu sekali. Jadi dia nggak swing dia turun pelan-pelan. Nah itu nggak akan bikin si SPS itu kaget. Jadi menurut pengalaman gue sih kalau lu main jangka berapa aja sebenarnya bisa. Karena gue pernah dapat kasus itu beberapa tahun lalu ya, kasus angka KH-nya itu di 3,4 bang. 3,4 itu kalau nggak salah 2 bulan nggak gue cek. Nggak gue cek itu parameternya kan, setelah gue cek gue kaget ternyata KH-nya itu di 3,4. Berarti rendah dong? Banget. Rata-rata standar berapa dia? Kalau harusnya sih 78 ya. Iya 8. Iya 8 lah paling pas itu. Dia rendah banget setelah, tapi orang nggak masalah, orang bagus-bagus aja, warnanya cakep, nggak masalah. Jadi setelah gua telaah, ternyata dia turun memang, dia turun, cuman dia turunnya pelan-pelan, jadi orang nggak mati. Kalau misalkan turun dalam 1 hari 1 DKH ya udah, alamat Ayu Ting Ting bang. Berarti itu dong, cari alamat ya. Iya, tapi ngomong-ngomong ini ya udah lama juga ya. Sampai aja gitu bang. Ya nanti lah kita obrolin lagi lah. Itu ada asin ini, kan ada laut nih katanya nih, asin banget atau gimana nih? Air laut, iya air laut asin memang bang. Asin. Berapa ukuran asinnya bang? Ada biasa. Sekilo ada biasa ada alat ukur tuh. Kalau yang biasa orang-orang pakai itu, reaper pakai itu dia refaktor itu. Biasanya ada di sebelah kiri tuh, kalau ada di center bentuknya kayak center gitu. Gitu. Itu 1.024 sampai 1.026 itu range-nya. Antara itu aja. Kalau lu mau main 24 ya silakan di 24 aja, 26 aja.
kalau pakai ini pakai berarti nggak pakai garam krosok apa nih? Oh enggak, ini air laut Oh, bang. air laut. Berarti Iya. beli dong. Iya beli. Oh, Beli, ada yang jual. Oh. Ini air laut. Kalau pakai garam nggak bisa, pakai garam krosok. Gak bisa bang. Gua nggak paham dah kalau lu pakai garam krosok. Mungkin kalau untuk ikan hidup kali ya. Cuman kan kita nyiksa. Oh. Dengan kita taruh di sini aja sebenarnya kan ya palingnya kita menghewankan hewan lah, memanusiakan manusia atau menghewankan hewan lah istilahnya. Beri Kita, kehewanan. iya, Beri kehewanan. kita harus sayang lah, walaupun kita kurung mereka gitu kan di akuarium. Jadi maksudnya kita merah harus bertanggung jawab. Iya, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pelihara, kita sayangi itu. Kalau kita sayang kan paling enggak ya kita seneng kalau kita juga di ujungnya. Nikmatin kita juga kan ya. Iya. Ini Apa lagi, Bu? listriknya gimana nih? Listrik ya bayar ke PLN bang. Enggak, maksudnya wattnya bang nih. Wattnya. Wattnya kalau Kemarin di video kemarin juga udah kasih tahu wattnya itu sekitar 600-an. Cuman ini kalau full ya sekitar 600-an. Tapi dia nggak pakai, gua nggak nyalain penuh dia. Yang penting karena dua lampunya depan belakang ini kita tercover nih bang, dia tercover. Ya. Jadi keseluruhan bagian misalkan kita ada SPS 1, keseluruhan bagian SPS itu setiap sisi itu kena. Kalau misalkan gua taruh cuma hanya satu nih di depan, itu yang bagian sisi belakang nanti yang kena, yang dapat sinar cahaya, nanti bagian depannya nggak dapat, dia warnanya belerang. Kenapa sih mas pakai lampu? Kalau pakai nggak pakai lampu nggak bisa ya? Lampu, ya gua juga kurang tahu. Apa ini kayak tumbuhan kali ya, fotosintesis? Ya, fotosintesis. Karena mereka berfotosintesis ya, dia butuh cahaya. Cahaya itu sebenarnya untuk dia makan. Oh. Ya, dia makan melalui cahaya itu. Cahaya itu dia nyerap energi, tumbuh. Ya, istilahnya dia untuk membantu dia menyerap itu dia butuh cahaya. Fotosintesis. Dia setiap makanan yang diserap sama dia harus ada cahaya untuk membantu memproses itu. Itu sih yang gua pelajari, cuman ya Pertumbuhannya berapa lama gitu? pertumbuhannya Ya kalau yang bilang itu yang SPS ya. SPS itu tergantung bang. Oh. Tergantung. Nah, balik lagi ke parameter yang dikri tadi. Kalau lu main semuanya tinggi, di full di angka range paling tinggi itu dia akan cepat tumbuh. Tapi biasanya pertumbuhan itu berbanding terbalik dengan warnanya. Kalau misalnya tumbuh dengan cepat, warnanya akan agak kendor, sedikit kendor. Tapi Mudah ya, mudah. iya, cuman nggak kendor banget, tapi bagus. Hanya warnanya agak kurang bagus aja, kurang bagus sedikit. Tapi kalau lu main di KH rendah atau parameter yang lainnya dan juga range bawah, itu dia akan tumbuh dengan lambat. Untuk apa benefitnya, warnanya akan lebih bagus. Warnanya lebih nyala. Iya. Lebih terang ya. Gitu bang. Ayo apalagi bang? Hubungan di sini gue banyak nanya nih sama Apa? yang udah ngerti lah istilahnya ya. Siapa tahu Udah bikin. juga bang, kita kan belajar di sini. Sama-sama belajar, kita coba. Ini apa ini bang? Gimana? Di situ. Itu untuk closing pump, cuman kan itu belum kita aktifin bang. Nanti kalau ini udah jalan, cycling, kita ini cycling nih, kita running, nanti kita nanti gue jelasin ini untuk apa, ini untuk apa semuanya, bagiannya nanti seiring berjalannya waktu nanti kita ulas lagi di video selanjutnya. Ya kayaknya untuk sekarang kita sudahi aja kali bang ya. Boleh? Iya. Sip. Udah. Teman-teman nanti besok dilanjut lagi ya videonya, tungguin aja ya Ya. di channel I'm Reaper. Assalamualaikum warahmatullahi